Halo, pagi dok. Halo, pagi dok. Dok, saya Bagaimana setting sebentar. gimana kabarnya dok? Ya, Di rumah sakit, Dok. oh enggak, ini saya di rumah bapak ibu saya di Surabaya lagi mengunjungi mereka. Oh, iya Lagi iya. cuti saya. Oh, Jadi ya, cuti, Dok. Oh, iya. baik baik eh, baik. eh. Teman-teman, ini Dokter Doli Irbantoro, Direktur Rumah Sakit di daerah Batu ya, Dok deh. Malang ya, Dok ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Ah, Dokter Dokter Doli juga saya sering sekali ngelihat YouTube-nya. Teman-teman, banyak ilmunya di YouTube Dokter Doli. Ada Mbak Sari Terima kasih. nih, ada Mbak Sari nih. Pagi kata Selamat Mbak pagi, Sari. Pak Sari. Jadi teman-teman, dokter Oi panggilannya kalau di YouTube ngomongin banyak hal, saya banyak belajar di situ dok, beneran dok. Jadi Oh, ya saya juga mikir nih kan salah satu topiknya ada dokter Oi ngomongin tentang cancer, ada ngomongin tentang ya macam-macam ya dok ya, terus termasuk buah. ya. Saya juga kepikiran gimana sih kalau siapa Tarzan itu kan plant based diet loh berarti dok, dok ya. Tapi nggak tahu itu kan tokoh beneran atau enggak, tokoh beneran atau ilusi ya. Supaya keren aja Iya. plant based diet, tapi badannya bagus. Nah di YouTube Dokter Roy bilang gimana cara makan buah tapi kita tetap sehat gitu. Jadi karena kita tahu buah itu ada fruktosa, ada gulanya, problem di Iya. kita tuh tinggi tinggi trigliserid. Tapi orang penyuka buah juga bisa kok sehat. Gimana caranya? Gimana dok? Idenya seperti apa dok? Kenapa ada topik makan buah, cara makan buah yang sehat? Boleh nggak dok? Ya, eh, seperti dalam beberapa video saya tentang fruktosa atau buah itu, memang bisa saja menyehatkan. Tapi memang setiap diet kan ada syarat dan ketentuan yang berlaku, ya. Jadi kalau dalam tayangan saya mengenai diet buah ala Tarsan, itu di zaman modern begini juga rasanya berat juga, dok. Jadi tadi Susah cari benar pohon kata, ya dok? iya, benar kata Dokter Henry tadi, bahwa Tarsan kan tokoh imajiner. Jangan-jangan diet buah ini imajiner juga ya. Jadi ya, iya. Jadi kalau diet buah maka harus benar-benar alami ya. Jadi ya. Sebenarnya saya juga ingin bikin konten baru, yaitu temanya juga untuk berdasarkan plant-based diet dari mata atau pelaku animal based dalam hal ini keto saya kan jadinya. Kalau saya melihat untuk yang plant based itu benar-benar sangat sulit sebenarnya melakukannya karena eh, harus banyak gerak, harus fasting juga jadinya. Dan salah satu yang saya coba nanti tampilkan di dalam konten berikutnya itu adalah berdasarkan dari kaum biksu Shaolin ya. Itu Nah, kan juga plant based benar-benar. Nah, tapi kan mereka hmm, aktivitasnya luar biasa. Terus kemudian yang saya hmm, sebutkan dalam tayangan saya terakhir ini antara plant based dan animal itu eh, tidak terpaku pada dietnya saja, tapi melakukan intermittent fasting, workout, terus tidur cukup, lalu menjaga pikiran juga, itu sangat penting sekali semuanya itu. Nah, kalau kembali pada Tarsan, Tarsan rasanya juga melakukan itu semuanya, jadi ya. Apalagi manajemen stresnya. Tarsan kan dengan riang gembira sudah tidak memikirkan baju, nggak memikirkan penampilan, nggak memikirkan kredit Pajero ya. iya ya. Jadi ya gitu kan loncat sana loncat sini dengan sukacitanya. Nah inilah. Jadi bisa nggak kita sekarang di zaman modern seperti ini dengan tantangan yang sangat luar biasa yang berbeda dengan ketika hidup di hutan ya. Jadi itu ya. Rasanya kalau mau seperti Tarsan bisa saja, tapi itu benar-benar seperti Tarsan itu satu pakai raw food atau buah yang segar benar-benar ya, Hmm, nggak di jus alami begitu ya. hmm, Kalau buah alami itu kan
benar-benar tidak genetic modified ya, jadi tidak difortifikasi dengan berbagai bahan kimia ataupun dimodifikasi sehingga fruktosanya gulanya juga semakin tinggi. Itu yang jadi problem buat sekarang ini. Even itu kita menanam sendiri, tapi kan sekarang contoh saja tabulan pot itu kan jelas sudah tidak alami lagi ya, meskipun kita menanam sendiri ya. Jadi kalau buah di hutan itu kan butuh bertahun-tahun ya, bahkan puluhan tahun baru dia bisa berbuah dengan normalnya. Tapi sekarang setahun 2 tahun sudah berbuah dan besar-besar lagi sekarang ya. Even itu buah yang kita kan sama-sama keto diet ya atau ketofastosis begini, makanan favoritnya buah adalah apukat ya. Tapi sekarang apukatnya kan benar-benar besar-besar semuanya ya kan, gede-gede gitu, dan daging buahnya itu juga banyak sekali, dan rasanya juga hati-hati juga ketika fruktosanya juga tinggi di situ mungkin ya, gulanya, dan rasanya lebih manis lagi. Nah ini yang menurut saya ya agak sulit juga ya melakukan diet ala Tarsan seperti itu dengan buah yang ada sekarang kondisinya dan tetap sehat ya. Satu lagi dok, saya mau juga sharing ini mengenai bagaimana dampak diet buah itu. Adik saya sudah almarhum kena COVID kemarin itu. Latar belakangnya DM, sejak usia 25 tahun sudah kena kencing manis dok. 25. Kemudian saya coba review lagi, 25. Jadi Obesitas nggak? Obesitas sentral. Nah, ternyata bukan gemuk gede gitu, gemuk bukan. enggak, tapi obesitas sentral. Nah, saya coba review kehidupan dia, ternyata dia memang favoritnya buah. Jadi, ya. Dan bahkan kalau makan buah itu, misalnya saja mangga itu, mangga sebagai lauknya, kemudian ditambah dengan nasi. Lucu kan? Jadi itu. Jadi senangannya buah. Bahkan kemarin terakhir ketika dia dirawat karena COVID itu sangat sulit dikendalikan, berontak karena tidak mendapatkan buah. Jadi gitu. Selama dirawat. Ya. Dan sangat favorit. Nah ini saya melihatnya bahwa ketika diet buah dengan kondisi kekinian saat ini, rasanya harus benar-benar hati-hati. Jadi, ya. Ditambah dengan segala macam fruktosa sekarang kan banyak sekali ya, tidak hanya pada buah saja. Satu problemnya buah itu sendiri sekarang dilakukan modifikasi sehingga kadar manisnya tinggi. Manisnya yang tinggi pasti fruktosa yang tinggi ya. Kemudian kedua, sumber fruktosa yang lainnya juga sangat banyak sekali sekarang berseliweran gitu itu ya. Jadi itu yang karena mengapa fruktosa itu gula buah dalam bentuk kimia itu banyak dibuat itu, karena ternyata harganya murah, rasa manisnya jauh lebih tinggi daripada gula pasir ya, gula yang dipakai untuk roti atau apa itu yang dicampurkan. Jadi otomatis secara factory, secara bisnis lebih menguntungkan kan jadinya. Tapi dampaknya akan juga berbahaya bagi kesehatan. Nah ini yang sekali lagi, apakah bisa melakukan diet ala Tarsan ya? Hanya buah saja, kan ada yang plant-based diet itu salah satu di fruit. Jadi berdasarkan buah saja. Jadi, nah, apakah bisa melakukan seperti Tarsan, benar-benar raw food digigit langsung? Ya, saya ingat juga salah satu ahli gizi Tan Sutyen itu mengatakan kalau ingin makan buah, pakailah blendernya blender alami, juicer alami. Apa itu gigi? Ya. Jadi nggak usah di blender, nggak usah di smoothie dan sebagainya, ya langsung ya, dari buah kulitnya itu. juga. Iya, jadi ya. Nah itu kan juga menambah seratnya kan sebenarnya. Saya ingat hari ini saya ada rencana operasi usia 60-an tahun, kantong mata hari ini. Ini bagus semua dok, laboratoriumnya bagus semua, HbA1c-nya bagus, ureum kreatinin bagus, SG atau SGPT livernya bagus, HbA1c 5,4 bagus, usia 67 tahun dan dia nggak pakai obat, dia bilang gitu. Tapi dok, memang nggak gemuk, tapi buncit. Ini trigliseridnya 318.
TG-nya 318 ya. Tinggi sekali kan. Ini saya curiga ini pasti ini buah. Kalau curiga Ya. saya belum tanya karena hasil laboratorium baru dapat tadi malam. Memang kadang-kadang kita tuh seperti orang suka mengejar seratnya penting. Yang kedua, vitamin C penting. Itu dikejarnya, Dok. Makanya Ya. buah itu penting. Gimana, Dok? Iya, karena tuh kalau serat itu jangan sampai ketika makan buah ya harus dengan seratnya itu. Ketika di jus, di blender atau di smoothie rusak seratnya. Ya. Dan kalau seperti itu, maka untuk rasa satiety-nya, rasa kenyangnya, rasa puasnya akan sangat sulit tercapai. Akibatnya volume yang dimakan lagi menjadi tinggi lagi. Nah, serat itulah yang akan membuat rasa kenyang tadi itu, ya. Jadi dari sisi plant-based-nya ya, dari situ itu. Karena itu plant-based sendiri sangat sulit sekali untuk mendapatkan kontrol makanan. Kontrol makanan artinya sudah cukup, stop ini. Itu rasanya akan lebih sulit dibandingkan dengan animal based, ya. Nah, tadi kalau saya amati TG-nya tinggi sekali, itu memang oh ya, sekali lagi ini kita berbicara kalau pada diet saja resiko. Tetapi saya yakin ketika orang-orang seperti ini sampai 67 tahun ya, Dok ya. 67 ya tadi. Iya, iya Ya, laki-laki. orang-orang seperti itu juga bisa kontrol kehidupan yang lainnya ya. Jadi ya, contoh saja dia tidak terlalu sering makan. Terus kemudian kedua, bagaimana main manajemennya. Kemudian orang lama berarti itu lebih banyak bergeraknya dibandingkan orang sekarang ya. Jadi kompleks memang persoalannya, tidak hanya menyangkut satu faktor diet saja. Tapi dia sekarang faktor diet juga sangat menentukan karena sekarang ini kan orang tidak bergerak. Stresnya sangat tinggi. Ya, stresnya jauh lebih tinggi daripada orang-orang dulu ya, jadinya seperti itu. Kemudian faktor overeating atau binge eating-nya terlalu banyak. Jadi frekuensi makannya terlalu sering. Kalau orang dulu ya cukup secukupnya saja. Jadi sarapan atau makan tanpa puasa 3 kali makan saja. Tapi sekarang kita kerja apapun selalu didampingi dengan makanan. Ya. Bahkan buah sebagai camilannya tadi itu. Ya. Sekali lagi kita ngomong pada buah sekali lagi fruktosanya sekarang makin kesini, makin tahun atau makin hari makin tinggi itu kadar fruktosanya. Jadi itu yang menurut saya ada perbedaan dengan pasien dokter tadi itu. Meskipun tinggi ada obesitas, ya kan? Mungkin saja sekarang ini obesitasnya itu juga hanya beberapa tahun terakhir ya. Pada waktu masih mudanya tidak terjadi obesitas. Karena makin tua kan jelas metabolisme tidak sebagus yang dulu lagi. Lalu saya yakin juga mulai tanda kutip tercemari dengan pola makanan sekarang ini gitu. Nah, baru ketika usia 60 ke atas terjadi obesitas sentral atau 50 ke atas obesitas sentral. Obesitas sentral itu kan nanti dampaknya pasti ada resistensi insulin. Resistensi insulin untuk menjadi kencing manis saja itu butuh 10 sampai 15 tahun sejak dia teridentifikasi insulin resisten jadinya. Nah, kalau usia tua seperti ini, maka mungkin nanti usia 80 baru terjadi kencing manisnya, ya. Ya. Terus kemudian komplikasinya juga demikian kan juga pada usia lanjutnya saja. Nah, yang persoalannya apakah kemudian bisa menjadi dasar pola diet kakek ini ya kan bisa ditiru generasi muda sekarang ini kah? Ya, boleh saja ditiru, tetapi harus ditiru benar-benar seperti masa mudanya kakek ini juga. Saya yakin kakek ini juga tidak banyak makan banyak-banyak kan, jadi artinya frekuensi makannya juga bisa terjaga. Kemudian olahraga aktif bergerak kan, pasti dulu kan nggak ada GrabFood sama GoFood kan, Dok. jadi harus bergerak, harus mencari ya kan, kemana-mana jalan dengan akses kendaraan transportasi yang terbatas begitu itu. Nah, tapi sekarang berbeda. Nah, ini apakah bisa ditiru juga, itu yang menjadi perhatian bagi saya. Jadi harus hati-hati juga ketika kita melihat satu aspek saja dari makanan begitu, Dok. Jadi ya itu, Dok.
Ini ada pertanyaan dok dari Ya. Debbie HTB. Nanti teman-teman kalau ada tanya-tanya di itu ya teman-teman pakai pertanyaan, tanda pertanyaan. Untuk penderita CA sering disarankan minum jus wortel. Apakah jus wortel diminum rutin untuk penderita CA? Gimana dok? Dokter juga teman-teman jangan lupa Iya. cek ke YouTube-nya Dr. Doli Irbantoro, Dr. Oi, nama YouTube-nya opini Sehat, sehat. opini sehat ya. Sehat, Dokter Oi, ya. Dr. Oi, di situ juga ada ngomongin tentang cancer. Gimana dokter kalau jus wortel disarankan sebagai minuman untuk penderita cancer? Pertama, saya sarankan jangan di jus ya. Jadi sekali lagi itu rusak seratnya jadinya ya. Kemudian wortel sendiri juga sebagai satu karbohidrat sebagai bentuk penyimpanan tumbuhan terhadap kelebihan karbohidratnya jadinya. Nah, kalau kita sendiri pada beberapa pelaku keto ya, bukan hanya keto fast tapi diet keto yang lainnya masih diperbolehkan untuk wortel itu dengan batasan-batasan tertentu. Yang salah itu ini yang dok ya. Jus wortel bisa mengatasi kanker, tapi tidak mengubah pola hidup yang lainnya. Itu salahnya situ. Seperti contoh juga apel, satu buah apel bisa menghindarkan kita dari kunjungan ke dokter. Dokter pasti pernah mendengarkan semuanya itu. Tapi apakah karena jus satu saja, kemudian kita tidak mengubah pola hidup yang lain bisa menyelamatkan? Tidak, ya. Jadi sekali lagi silakan kalau melakukan wortel, tapi sebaiknya jangan di jus lah ya. Jadi ya, kalau perlu di rokoti kayak kelinci gitu bisa ya. Karena tuh kelinci kan sehat ya dok ya. Tidak pakai kacamata kelinci ya. Tidak ada kanker. Jadi wortel memang bagus untuk mata. Terbukti 1000 kelinci diteliti nggak pakai kacamata dan tidak ada kanker di situ. Tapi tadi ya pola-polanya sebaiknya jangan, ini yang salah sekaligus juga ini menjadi saran saya bagi teman-teman semuanya. Jangan hanya terpaku pada satu tips. Contoh, satu apel bisa menjauhkan Anda dari segala penyakit misalnya. Kalau ternyata satu apel saja tiap hari sehat ya. Bisa. Tapi kemudian pola hidupnya bisa. Jadi, iya lah itulah. Jadi, puasa apel. Kemudian puasa apel. Atau satu apel bisa menjauhkan dari dokter. Jus apel, jus wortel bisa menjauhkan itu ya kan. Misalnya 1 gelas. Kalau 1 gelas satu apel bisa menyehatkan. Kalau kemudian sampai 5 gelas kan lebih sehat lagi kan, jadinya logikanya. Atau 1 apel bisa menyingkirkan kita dari dokter, tapi kemudian kita ngomong kalau 1 kilo pasti lebih sehat lagi kan. Ya salah tapi ternyata. Jadi artinya modifikasi dari berbagai macam pola hidup itu sendiri yang perlu. Jadi tidak hanya menggantung pada itu. Nah, kalau menurut saya dari beberapa studi yang sudah saya baca dan beberapa dari konten kreator YouTube juga tentang kesehatan, untuk CA itu kalau saya sekarang masih saya yakini adalah tergantung dari glukosa ya. Jadi karena itu hati-hati pada glukosanya. Nah kalau kemudian makan jus apel atau jus itu nggak enak rasanya kan, ditambah dengan gula ya. Nah, itu yang menyebabkan risiko tinggi lebih tinggi lagi. Jadi menurut saya jangan hanya mengandalkan satu tips saja. Secara komprehensif harus mengubah pola hidupnya dan pola makannya. Itu sih yang penting dok. Jadinya silakan saja lah kalau jus sesekali gitu nggak apa-apa lah. Tapi kalau bisa jus atau buah itu sebaiknya yang benar-benar yang raw ya, yang mentah begitu itu ya bagus ya. Begitu dok. Dan itu saya terlepas dari ini ya, isu-isu tentang pestisidanya ya. Jadi itu. Nah, itu yang harus benar-benar hati-hati juga dalam buah-buah sekarang ini ada pestisidanya itu ya. Begitu dok. Kadang-kadang sama pasien tuh kita mesti detail dok. Kadang mereka bilang, dok saya cuma makan sekali sehari, tapi kalau saya nggak bisa kurus. Pagi makan apa? Enggak. Siang ya saya makan siang. Sore enggak. Jadi ngomongnya begitu dok.
ditanya lagi, karena kita lihat hasil labnya, kita nggak percaya ini kayak gini gitu. Iya. Jadi ditanya lagi, oh ternyata akhirnya ngomong 1 liter minuman itu isinya jus sama smoothie sama sayur, buahnya banyak, sayurnya banyak, itu dianggap tidak makan buat mereka gitu. Iya, iya. Iya, itu yang salah kaprahnya sekarang ini. Jadi yang saya menjadi soroti adalah diet buah itu. Diet buahnya menjadi pengganti nasi, pengganti diet yang utamanya. Tapi sebenarnya tadi fruktosa itu sangat rawan sekali bagi kita, rusak jadinya. Karena fruktosa atau gula buah itu tidak bisa dimetabolisme oleh sel tubuh kita, kecuali liver jadinya. Nah, liver atau hati itu diubah dulu menjadi lemak trigliserida, akhirnya terjadi perlemakan hati kan jadinya. Nah, perlemakan hati pasti spill out keluar ke arah organ-organ yang lainnya, karena itu terjadi buncit di perut meskipun obesitas sentral bahasa saya ya. Jadi tidak terjadi obesitas yang lain, tetapi terjadi obesitas sentral. Dan obesitas sentral menurut saya sangat berbahaya sekali karena banyak orang tidak menghiraukan mengenai obesitas sentral. Saya kan nggak gemuk ya, gitu. Tapi gemuknya di perut saja. Nah, itu kelalaian yang luar biasa. Padahal obesitas sentral menurut saya adalah obesitas yang paling berbahaya dan tipe-tipe obesitas lainnya. Nah, ini ya salah satunya atau yang mayor sebenarnya adalah dari buah tadi itu, diet fruktosa tadi itu, di jus, smoothie, apalagi smoothie tadi itu ya, rusak seratnya. Jadi ya. Padahal tadi kalau kita jus, maka buahnya bisa lebih banyak lagi kan yang dikonsumsi jadinya, ya, dibandingkan dengan kalau kita bentuk buah yang mentah, yang raw itu. Capek, makannya capek loh. Makanya di jus supaya gampang belek gitu. Iya, ada pertanyaan lagi dok. Ya silakan. Kalau sayuran buat smoothie, karena nggak sanggup makan dalam jumlah banyak, gimana? Ini yang tadi kita omongin ya dok ya. Jadi sayurannya di smoothie karena capek makan sayur. Iya. Jadi kalau smoothie semuanya seratnya rusak. Jadi sayur itu sendiri ada kan 2 jenis serat ya, soluble sama insoluble, atau yang bisa larut dan tidak larut. Nah, kalau yang larut itu bisa menahan glukosa. Jadi gula karbohidrat dari buah itu ya. Itu banyak di buah sebenarnya yang soluble tadi. Lalu kalau yang insoluble, yang tidak larut, itu banyak di sayur. Tujuannya justru memberikan rasa kenyang. Jadi ya, stop kita berhenti makannya di situ. Karena kalau serat itu akan memberikan isi tekanan memberikan tingkat volume yang lebih besar pada usus, terutama usus besar dan usus kecil itu, akhirnya keluar namanya enzim peptida YY ya, peptida YY. Itu yang memberikan rasa kenyang. Jadi ya, kalau tidak ada rasa itu, maka volumenya makin banyak terus kan jadinya. Lalu tadi ya, kalau kita tidak bisa mengandalkan sayur saja dalam konsumsi ini supaya sehat. Kalau Anda plant-based diet ya, jadi ya harus ada yang lainnya seperti kacang-kacangan ya, sumber-sumber karbohidrat yang lainnya juga. Jadi ya, nah itu yang menurut saya kalau kita tidak sealami mungkin makannya, maka tubuh kita juga akan berespon yang tidak alami. Akhirnya terbentuklah banyak kelainan-kelainan metabolisme. Rasanya seperti itu dok. Bahkan hati-hati ketika hanya mengandalkan sayuran saja, kita bisa malnutrisi jadinya, misalnya ya. Begitu dok jadinya. Kalau menurut saya sekali lagi harusnya kita sealami mungkin jadinya. Kalau kita sudah kenyang dengan kondisi itu, kemudian ternyata tubuh kita ada gangguan yang lainnya, kalau saya patokannya adalah sindroma metabolik itu. Pertama, lingkar perut. Lingkar perut tidak boleh lebih dari 80 untuk wanita, 90 bagi pria. Kemudian tensi, tekanan darah, lalu gula darah, pemeriksaan laboratoriumnya, itu saja yang dipakai. Kalau ternyata dalam waktu kurun tertentu ketika kita melakukan diet yang kita pilih itu tidak memenuhi sindrom metabolik itu, maka kita harus mengevaluasi pola diet kita itu
salah karena menurut saya. Jadi gitu dok. Ya. 3 bulan cukup ya dok ya? Iya, betul 3 bulan. Jadi ya, gitu dok. Nah ini Jadi, tadi ada yang nanya tentang lingkar perut, sudah dijawab sekaligus sama Dokter Oi. ya. Kemudian dampak negatif makan buah di jus, udah dijawab juga sama Dokter Oi. Nanti ada pertanyaan lain. Tolong di-share pola makan Dokter Henry dan Dokter Oi, termasuk tidur dan exercise. Gimana dok? Yang ringkas aja dok. Tolong pola makan, tidur, exercise. Ya, yang pertama pola makannya adalah justru intermittent fasting ya. Kalau memang kita paksakan bahwa puasa itu sebagai diet ya, meskipun banyak orang yang mengatakan diet, puasa itu bukan diet ya. Oke, jadi lebih banyak mengurangi makan justru sekarang ini ya, karena dengan berlimpahnya makanan ini kita harus jaga. Terus kedua adalah kami berdua melakukan diet keto namanya ya. Jadi low carb, serendah mungkin karbohidratnya, kemudian setinggi mungkin lemaknya. Dan lemak itu kita bisa dapatkan dari sumber hewani, segala sumber hewani prioritasnya, jadinya lauknya yang banyak jadinya. Kemudian tidurnya ya harus 6-8 jam perharinya jadinya. Dan olahraga teratur 3-4 kali seminggu diutamakan, lebih banyak ke olahraga yang pembentukan otot, jadi ya mengarah pada body weight trainingnya ya. Meskipun memang kita perlu menyelingi juga untuk aerobiknya. Dan yang terpenting sebenarnya di luar dari diet tadi itu dan olahraga adalah manajemennya itu. Karena kalau stres, maka pasti indikatornya stres kan orang seringkali pasien-pasien kita lah dok ditanya, Bapak Ibu stres ya? Lagi mikir, enggak dok, saya nggak mikir apa-apa kok. Gitu kan. Iya. Tapi kemudian kita tanya tidurnya bagaimana? Nah itu dok yang sulit. Nah kalau sudah seperti itu, lebih terindikasi bahwa ada problem pikirannya jadinya. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi sangat penting sekali, bahkan di ketofastosis sendiri ada salah satu tayangan dari Mas Bobi bahwa manajemen stres itu dominan sekali sampai 60% dari 5 pilar ketofastosis jadinya. Nah itu dok jadinya. Sekali lagi kita bisa bicara diet, tetapi tidak boleh hanya pada fokus pada diet saja. Ada faktor yang lain juga harus kita perhatikan. Gitu. Demikian dok. Begitu. Setuju. Sama ya teman-teman. Sama. Saya juga sama. Ya. Kenapa orang itu susah naik berat badan padahal makannya seperti biasa sehari 2 kali? Ada pertanyaan dari Patricia. Kenapa orang susah naik berat badan? Makannya padahal 2 kali sehari 2 kali. Tapi susah naik berat badan. Gimana dok? Ya sama dengan saya juga kalau 2 kali sehari gitu juga. Tapi yang penting kan kalau sebenarnya kita melihat bahwa satu berat badannya sudah sesuai ideal atau tidak ya. Kemudian kalau kita melaksanakan diet yang baik, maka kita lebih mengarah bukan pada jumlah lemak yang ditambah, tetapi jumlah ototnya. Jadi ototnya yang massa otot yang ditambah. Jadinya penambahan massa otot itu perlu waktu jauh lebih lama dibandingkan ketika menambah dengan massa lemaknya. Kalau massa lemak yang paling mudah adalah dengan konsumsi karbohidrat sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian kita mengurangi aktivitas, maka akan ditimbun menjadi lemak jadinya. Nah ini yang kita seringkali, kalau kami dari ketofastosis itu mengatakan bahwa tidak makan lemak tapi berlemak jadinya. Nah itu yang jadinya kita lihat dari polanya itu. Kemudian ini terlepas yang secara umum, apakah ada penyakit-penyakit tertentu? Contoh saja penyakit tiroid, ya. Makan mungkin lebih banyak, ya, tapi tidak bisa gemuk. Hipertiroid namanya, ya. Kemudian juga, apakah ada kencing manis? Awalnya, kencing manis kan juga hati-hati teman-teman semuanya. Jadi, kencing manis itu awalnya gemuk, kemudian tidak diobati, bisa langsing sendiri, bisa kurus sendiri, ya. Nah itu, jadi kalau kita makan ternyata makin kurus, harus kita lihat apakah ada faktor-faktor penyakit hipertiroid, kencing manis ataupun keganasan, ya kanker itu. Penyebabnya
apa dok? Kalau tiroid itu penyebabnya apa? Hipertiroid, hipotiroid? Kalau hipertiroid itu, maaf bagi saya kurang jelas hal itu. Terus terang aja, biasanya juga karena faktor-faktor kimia hipertiroid itu, ya. Tapi kalau hipotiroid itu juga dipengaruhi dengan insulin resisten soalnya. Ya. Orang kegemukan itu bisa disebabkan karena hipotiroid terlebih dahulu, tetapi bisa juga justru disebabkan karena obesitasnya. Jadi lingkaran setan jadinya. Nah itu ya. Kalau hipertiroid banyak faktornya, memang faktor-faktor X-nya itu ya. Nah itu yang perlu dilihat penyakit-penyakit itu dok. Jadi ya, kalau memang. Tapi bagi teman-teman juga jangan bangga kalau saya makan banyak tapi nggak gemuk ya. Jadi, nah itu yang dikenal dengan TOFI namanya thin outside fat inside ya, jadi gitu. Jadi kurus di luar tapi lemaknya di dalam tinggi, itu yang berbahaya. Salah satu indikatornya juga adalah obesitas sentral itu. Ya. Meskipun memang ada beberapa yang tidak terjadi obesitas sentral, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan tertentu, misalnya CT scan gitu, body fat-nya tinggi sekali. Jadi itu yang sangat berbahaya sekali. Begitu dok. Teman-teman mulai mengukur lingkar perut ya di bawah 90. Iya. Terus kalau kurma gimana nih dok? Ada pertanyaan kurma. Kalau kurma gimana dok? Ya, kurma ya. Jadi itu juga menjadi pertanyaan. Ini sih sebenarnya kemarin kan juga ada beberapa diskusi tentang kurma ini di fastosis, ketofastosis itu. Kalau saya latar belakangnya bukan, saya agama Kristen, jadi saya melihat juga dari teman-teman, oh ini Nabi kan makan kurma, jadi kan baik. Ya, ternyata jawabannya adalah kurma pada waktu dimakan oleh Nabi itu dalam bentuk yang mentah ya jadinya, dan itu terbatas juga jadinya. Kemudian pola hidupnya Nabi sangat baik sekali, kemana-mana aktivitas berjalan kaki, aktivitas fisik, puasa dan sebagainya. Nah sekarang kita bisa lihat kan kurma ini mewakili buah-buah yang lainnya juga. Apalagi kurma sekarang dengan bentuk yang bukan fresh ya, tapi sudah diolah, proses food jadinya. Kemudian itu juga gambarannya sama dengan buah yang dikeringkan gitu-gitu itu. Jadi ya gulanya tinggi sekali. Kemudian yakin itu murni kurma, bukan ditambah dengan gula-gula yang lainnya. Nah itu yang saya maksudkan. Jadi bijaksana, kita tidak melarangnya, tapi pikirkan bagaimana ketika yang kita contoh misalnya Nabi dulu makannya kurma, tapi kurmanya bagaimana? Terus pola hidupnya bagaimana? Itu yang perlu dicermati, tidak hanya secuplik saja, begitu dok. Begitu juga Tarsan tadi itu dok ya, kalau Tarsan kita lihat Tarsan bagus kok gitu ya kan, six pack gitu-gitu. Iya, tapi kemudian kita makan buah mager ya kan, terus makannya selalu terus menerus, jadi itu ya lain, jadi hasilnya gitu. Sekarang kan kurma kan dicampur sama coklat dok, nambahin lagi kalau kurma sekarang ya. Gede-gede lagi campur sama coklat. Kalau sekarang saya dapat informasinya juga Nabi itu makannya cuma pada waktu buka puasa makan kurma itu cuma mungkin 3 biji saja, langsung dari pohon buahnya itu. Tapi sekarang 3 plastik ya jumlahnya sekali makan, ya itu. Ada pertanyaan dari Rizka ini, untuk balita dan anak-anak, apakah harus dibatasi juga buahnya? Anak saya makan tiap hari, kata Rizka. Iya, secara naluri sebenarnya anak-anak itu lebih senang pada hewaninya, ya. Kalau secara naluri pasti senang pada lauknya dibandingkan dengan karbohidrat, ya. Karena itu kalau kita bisa seharusnya juga dibatasi buahnya. Kalau toh diberikan buah adalah buah yang benar-benar tadi ya, buah mentah ya, artinya buah segar lah, bukan dengan proses food begitu. Jadi ya, kalau kita sudah menyuguhkan makanan yang hewaninya, ya, protein lebih banyak, maka pasti anak-anak sudah kenyang, tidak mau makan. Sebenarnya kita perlu belajar pada anak-anak, jadi itu. Siapa sih yang memaksakan makan 3 kali sehari? Orang tuanya kan, jadi ya. Siapa yang memaksakan sarapan? Orang tua kan gitu. Jadi, tapi anak-anak ogah sarapan sebenarnya. Jadi itu. Sedikit melebar dok ya. Jadi sebenarnya tanpa disadari
pola pendidikan sekarang ini juga sebenarnya sudah mengajarkan sarapan itu pada siang harinya. Contoh, banyak sekolah, saya juga saya amati, banyak sekolah itu jam istirahatnya jam 10 pagi kan. Jadi Sama, break gitu. sama. Nah, Anak saya juga gitu, jam 10. berarti kan sebenarnya break itu adalah untuk makan jadinya. Yes. Tidak perlu sarapannya, berarti sarapannya bisa di-skip pada waktu istirahat itulah makannya jadinya. Dan Ini udah dianggap sarapan di rumah, Dok. Terus lagi iya itu sama dianggap jam 10 itu dianggap bukan sarapan, dianggap cemilan. iya, makanya tadi itu kan seharusnya anak-anak kan kita paksakan, diancam harus makan sarapan begitu kan, anak-anak kan nggak mau jadi kan. Ya itu kan kalau kita belajar lagi masalah belum lagi kita bicara yang lebih klinis ya, kortisol sudah disiapkan oleh Tuhan di pagi hari ya deh. Anak-anak sudah pinter itu jadi ya. Nggak usah diajarin. Iya, nggak usah diajari. Kita sekarang lagi belajar lagi ke sana. Jadi, iya benar sudah. Kita harus ya, anak-anak tuh harus ngajarin sama orang tua sebenarnya. Iya, jadi gitu. Cobalah, anak-anak dikasih lauk dengan sayur atau buah, ya dimakan lauknya dulu, jadi ya ayam gorengnya dulu, jadi ya sayur dengan telur yang itu. Iya, makanya itu. Jadi kalau menurut saya ada yang ngomong Dok, barusan aja sarapan Energen susu sama kurma. Gimana susunya manis lagi ya. Iya. Jadi benar, jadi susunya dengan susu yang dicampur dengan gula, manis sekarang ini. Dan ini juga satu ya, ini saya tidak melarang minum susu, tapi kalau kita mau belajar dengan alam ini, pada binatang saja lah. Anak binatang itu minum susunya kan terbatas, tapi manusia itu sampai dewasa minum susu. Seharusnya pada anak-anak saja lah, jadi ya kan, jadi itu ya. Iya. Ya betul kan, jadi kemudian sereal segala, jadi itu. Kalau sereal saya pernah mengalaminya dulu sebelum melakukan diet ketofastosis dulu itu saya ingin menurunkan berat badan dengan sereal. Gak tahan, tetap gemuk juga, jadi ya. Jadi sangat sulit sekali. Jadi itu yang menurut saya pada diet karbo itu mudah gemuk. Kalau menurut saya, kalau karbo eater artinya pada konsumsi karbo yang tinggi, maka konsekuensinya harus banyak gerak. Mobilisasi tinggi sekali. Saya kasih ilustrasi. Saya ilustrasi contoh saja ya. Ini tanpa merendahkan yang lain sebenarnya ya, tapi ini benar-benar real. Contoh saja kuli bangunan, orang-orang pekerja lapangan yang keras-keras gitu itu. Kuli bangunan itu melakukan fitness, Dokter Hendri kalau fitness mungkin maksimal 2 jam sehari kan? Kalau kuli bangunan itu 30 menit maksimal. 30 menit ya Mas Iwan ya. Kalau itu kita maksimal, mungkin bukan minimal. Iya. Oh ya. Jadi gitu. Tapi kalau kuli bangunan itu fitness dari jam 8 sampai jam 4 sore loh dia. Nah, iya kan gitu kan. Nasinya segini nasinya. Nah, itu dia. Konsekuensi tapi kan nggak gemuk seperti itu. Dan sekarang fenomenanya orang-orang kuli sekarang juga mulai membuncit, mulai gemuk gitu itu karena apa? Sekarang ini kalau mengaduk semen saja dibantu dengan mesin kan. Kalau dulu kan enggak. Nah, itu dengan benar-benar nge-gym dia. Nah, bagi Anda yang karbo eater, saya tidak melarangnya, tapi konsekuensinya Anda harus menggunakannya. Karena karbo itu adalah energi, suplai energi saja, tidak ada sumber yang lainnya. Jadinya. Nah, karena itu kan seringkali karbo itu disebut sebagai gizi kosong, ya kosong nutrisinya. Ya betul, karena itu hanya untuk energi. Kalau energi tidak dipakai, maka disimpan. Tubuh ini efektif disimpan dalam bentuk lemak jadinya. Nah, itu yang konsekuensinya. Silakan kalau memang mau tetap, saya tidak bisa meninggalkan nasi, saya tetap senang karbo, silakan. Tapi usahakan bergeraklah. Kalau bisa ke kantor jalan kaki, gitu ya. Kalau misalnya jauh dari Jakarta, Depok, jalan kaki worth it ya dok ya. Dari habis untuk. Nah itu jadi ya. Nah ini yang menurut saya. Bagaimana dengan sarapan karbo dan sebagainya itu? Sarapan menurut saya tidak perlu, tidak harus ya. Gitu. Begitu dok. Ini ada DNS Whitbox. Kalau udah terjadi obesitas sentral, karena dulu sebelumnya ikut diet fight combining, jadi dia udah terjadi obesitas sentral, apa yang harus dilakukan?
Kalau obesitas sentral, saran saya yang pertama adalah melakukan intermittent fasting. Karena faktor yang tersering penyebab obesitas sentral adalah overeating, terlalu banyak frekuensi makannya terlalu sering. Kemudian kedua disebabkan karena karbohidrat, salah satunya adalah fruktosa atau buah tadi itu, ya penyimpanannya. Lalu ketiga, salah satu yang menyebabkan obesitas sentral adalah stres. Jadi ya manajemen stres harus diatasi, karena dengan stres itu maka kortisol naik, ya akan merubah, dia akan menghancurkan otot-otot itu, otot-otot kita diubah, protein diubah menjadi gula, gula akan dimasukkan, diubah lagi, disimpan, kalau tidak digunakan menjadi lemak. Sayangnya lemak hasil kortisol ini itu disimpan di perut, jadi bukan di fat cell atau jaringan lemak yang seharusnya. Nah ini, jadi karena itu terjadi penumpukan di obesitas sentral. Saran saya, satu, intermittent fasting, ya melakukan puasa berjangka. Kedua, kurangi karbohidrat sebanyak mungkin. Kemudian ketiga, manajemen stres dengan cara satu, tidur cukup sebagai indikatornya. Kemudian untuk melakukan mengurangi stres adalah alihkan stres pikiran kita ke stres fisik, yaitu otot, dengan cara membangun otot. Dengan membangun otot, ketika ototnya terbentuk dengan baik, ya banyak otot yang berfungsi, itu seperti mobil dengan cc yang gede, kalau saya ilustrasikan. Pemasukan karbo, pemasukan makanan pun akan langsung dihabiskan oleh otot ketika kita bergerak. Jadi kalau otot kita kecil, maka bergerak 10 langkah, energi kalori yang digunakan akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang berotot, ya ototnya baik. Bergerak 10 langkah, maka energi yang dimakannya juga, dikelolanya juga makin besar jadinya. Nah itu yang perbedaannya jadinya. Nah karena itu menurut saya 5 pilar ketofastosis itu yang menjadi solusi sebenarnya dengan berbagai hal. Oh ya, food combining itu juga baik sebenarnya, tapi itu agak sulit dilakukan secara normalnya. Karena setahu saya food combining itu ada yang varian yang lain, General Motor itu atau apalagi ya, saya lupa itu. Itu kombinasi tidak boleh menggabungkan antara sumber lemaknya, protein dengan karbohidrat, tidak boleh dimakan bersamaan, ya. Kemudian ada jedanya, on off begitu. Nah itu diet on off itu yang berat bagi kita. Ketika melakukan dietnya, maka bisa turun berat badan, bisa lebih ideal. Kemudian stop lagi, 2 minggu kemudian dilakukan lagi. Nah untuk mau melakukan lagi itu loh terasa berat sekali, ya. Mungkin ada di antara kita yang pengalaman ketika sudah melakukan diet keto, kemudian stop dan melakukan lagi awal, itu kan terasa berat sekali pengalamannya. Saya tidak pernah mengalami, karena begitu saya diet ini sampai sekarang sudah sejak 2017, berarti sudah 6 tahun ya ini saya melakukannya, tidak pernah stop dari situ jadinya. Ya. Kalau kita stop, yoyo namanya, itu rasanya adaptasi berat lagi dok ya. Iya, jadi adaptasi lagi itu berat. Itu adaptasi yang kedua rasanya jauh lebih berat jadi ya, gitu dok. Ini Gitu, dok. dari Debbie, kalau CA cancer nggak boleh banyak buah, nutrisinya pakai apa dok? Ditanya. Ya, prinsipnya adalah menghindari gula, ya. Gula itu sumbernya, gula itu bukan hanya dari yang manis-manis saja, tetapi semua karbohidrat akan diubah menjadi gula. Karena itu nutrisinya dari yang non karbohidrat, dengan kata lain yang hewani, ya. Jadi bukan plant based tapi animal based. Jadi diet hewani diperbanyak, bisa dari Lebih telur, banyak hewan. kemudian jadi telur, kemudian daging, terutama daging ayam, daging putih ya. Karena ini beberapa penelitian juga kalau daging merah itu masih potensi untuk diubah menjadi glukosa, gulanya juga cukup besar jadinya. Nah, tapi kalau daging putih relatif tidak diubah menjadi proteinnya, dan diubah menjadi glukosa. Jadi itu dari ikan, ya, kemudian dari yang lain-lain juga bisa dilakukan. Jeroan juga boleh kok, ya, enak kan jeroan itu, ya. Jadi, ya. Nah, itu yang bisa sebagai sumber makanannya selain
dari kalau buah dibatasi seperti itu ya. Jadi terus kemudian yang berikutnya sebenarnya kalau kita seringkali berbicara mengenai apa yang kita makan, mengapa kita tidak mengatakan mengapa kita tidak makan, ya, alias puasa. Jadi ya, puasa sendiri sudah di banyak penelitian mengenai di cancer. Anda bisa lihat di video saya mengenai cancer itu justru akan meningkatkan perbaikan terhadap cancernya itu. Jadi dengan puasa itu maka konsumsi gulanya, produksi gulanya juga akan turun sekali, dan tubuh yang lainnya bisa menggunakan hasil dari lemak pembakaran di tubuh kita, yaitu keton, sedangkan sel kanker, ya, ini sampai sekarang diduga atau sudah diteliti tidak bisa menggunakan keton. Nah, berarti yang sel lain terselamatkan, sedangkan sel kankernya sendiri tidak ada makanan, otomatis akan terjadi perusakan diri sendiri mereka jadinya. Jadi bisa mengalahkan kanker dengan intermittent fasting itu. Jadi tidak hanya fokus di lalu saya makan apa. Mungkin kita bisa mengubah pertanyaannya adalah apakah saya harus makan? Itu ya. Apakah saya harus selalu makan? Itu jadi pertanyaannya. Makan memang perlu, tetapi apakah harus selalu makan? Itu dok. Begitu dok. Ada pertanyaan RSML, ayah saya gula puasanya lebih tinggi dibanding setelah makan. Kenapa dok bisa gitu? Pas puasa gulanya lebih tinggi, setelah makan malah lebih rendah. Iya. Mungkin kalau ada yang internis bisa lebih menjawabnya ya. Setahu saya, jadi kalau seperti itu mungkin saja. Jadi insulinnya juga masih efektif ya, masih bisa, jadi masih produktif dengan baik. Kemudian produksinya juga masih maksimal, karena kan kalau kita makan selalu diikuti dengan keluarnya insulin. Insulin itu adalah menurunkan gula. Jadi insulin tidak suka ada gula darah tinggi di dalam darahnya jadinya. Nah, ketika kita puasa itu otomatis rendah kan sebenarnya, insulin tidak keluar. Tapi ketika ada makanan, insulin akan terangsang untuk keluar. Jadi dimasukkanlah gula darah itu ke sel jadi ya. Nah, karena itu ketika 2 jam setelah makan itu lebih rendah daripada puasanya. Nah, menurut saya itu kalau diteruskan juga akan sama-sama tinggi juga nantinya. Biasanya pada awal-awal kencing manis begitu itu yang memang bisa terjadi hal yang disebutkan tadi itu dok. Mungkin itu logika saya sih sebagai dokter, tapi mungkin ada penyakit dalam yang lain bisa menambahkan, atau dokter sendiri bisa menambahkan. Iya, mungkin ya dok ya. Menurut saya kalau puasa itu cuma sebenarnya stres. Kalau manajemen stresnya nggak bener, udah tadi malam tidur cuma 3 jam, terus puasa lagi gulanya naik walaupun nggak makan apapun, gluconeogenesis yang berlebihan, pecah dari lemak. Setelah makan justru keluar insulin seperti yang dokter bilang. Nah ini dok, ada pertanyaan lagi. Kalau fatty liver selain alkohol, penyebabnya apa? Karena fruktosa di liver. Udah dijawab sendiri ya, Dennis. Penyebabnya itu karena fruktosa di liver. Kalau selain glukosa ya kadar karbo yang tinggi. Jadi selain dari fruktosa tadi, kalau kita makan roti itu kan banyak dari glukosanya dibandingkan fruktosanya ya. Kemudian tepung-tepungan itu ketika kita kelebihan makanan seperti itu, maka pertama kan gula itu akan dimasukkan ke dalam otot ya, tapi ke dalam sel-sel yang lain yang membutuhkan. Tapi kalau sudah lebih, maka dia dikirim ke liver juga, jadi kelebihan juga. Artinya kelebihan karbohidrat. Jadi ya selain itu. Jadi ya begitu. Ya, begitu dok. Ada pertanyaan. Kalau mau puasa tapi asam lambungnya gimana dok? Kan problemnya kalau telat makan aja suka asam lambungnya masalah. Kalau gimana? Kalau telat makan? Kalau mau puasa, mau fasting, tapi punya asam lambung, gimana dok? Nah, pertama kita selalu dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau kita tidak yakin dengan informasi, maka kita tidak bisa melakukannya. Jangankan kita ngomong bahwa puasa ya, obat saja, dokter memberikan obat, ketika Anda tidak yakin bahwa obat itu mujarab,
itu tidak berfungsi dan bahkan menimbulkan komplikasi. Jadi ya, demikian juga begitu. Sebenarnya puasa itu akan memperbaiki lambung kita. Jadi ya, terbukti banyak orang yang ketika bulan Ramadan kemarin puasa justru membaik sebenarnya keluhan-keluhan lambungnya. Jadi ya. Nah ini yang ketika kita puasa kita mengistirahatkan lambung untuk memperbaiki diri satunya. Kemudian kedua adalah dengan perbaikan itu kasus terbanyak dari asam lambung maupun juga penyakit asam lambung maupun gastritis atau MA itu justru yang terbanyak sekarang ini menurut saya adalah kekurangan kadar asam lambungnya, bukan ketinggian asam lambungnya, maksudnya meningkat tinggi. Nah, ketika puasa itulah diperbaiki, asam lambung akan ditingkatkan, fungsi-fungsinya, kemudian uh, pelindung lapisan pelindung selnya yang disebut mukosa dari lambung itu juga diperbaiki dan akan membaik. Jadi ya, hanya saja tadi ketika kita berpikiran bahwa kalau saya puasa nanti sakit, ya itu yang kita yakini jadi sakit jadinya. Ya, termasuk juga sebenarnya salah satu perbaikannya dengan konsumsi cuka apel. Ya, waduh sudah asam lambung dikasih cuka apel yang masam, jadi ya padahal itu kuncinya sebenarnya. Ya, begitu dok. Jadi menurut saya secara teoritisnya dan beberapa praktis sudah dilakukan, puasa justru memperbaiki penyakit lambung, bukan memperparah sebenarnya. Hanya saja kalau tidak yakin, maka ya itulah yang terjadi, ya, sesuai keyakinan Anda. Begitu dok. Iya, makanya orang di bulan puasa, orang bisa nggak sarapan, tapi setelah lewat Iya. bulan puasa, sarapan tuh jadi sakit malah nggak sarapan gitu. Itu aneh di situ. Dok, Iya, iya. ini ada pertanyaan. Saran sarapan apa pagi yang bisa kerja, yang kerjanya jadi enak, sarapan apa sarannya? Jadi kalau pagi itu kita sarapan sesuatu yang tapi kita bisa jadi kreatif katanya di sini, bisa kerjanya benar. Sarapan apa Ya, pilihan sarapannya? yang pertama adalah sarapan itu tidak kewajiban. Bahkan sebenarnya menurut saya kita tidak perlu sarapan karena tubuh ini sudah menyiapkan sumber energi bagi kita, yaitu tadi yang disebutkan Dr. Henry, kortisol ketika GDP tadi naik tadi itu. Even tidak stres pun sebenarnya tubuh ini sudah menyediakan di pagi hari sudah siap bahan bakarnya, yaitu kalau kita butuh gula maka sudah disiapkan dengan hormon kortisol. Hormon kortisol itu naik ketika jam 3 jam 4 lah pagi itu, kemudian puncak-puncaknya jam 8, jam 7, jam 8 pagi. Jadi kita sudah disiapkan. Kortisol itu akan menyiapkan gula ya sebagai bahan bakar untuk tubuh kita. Ya. Nah, itu nggak perlu sarapan. Tapi kalau Anda memang perlu sarapan, maka usahakan tipsnya adalah sarapan yang hewani. Mengapa? Karena hewan itu rasa kenyangnya cepat kenyang kita ini dan rasa kenyangnya lama. Jadi, ya. Kemudian kalau kita makan karbohidrat, sabu, sarapan bubur, roti, nasi, ya, campur mie instan lagi, ya. Jadi tinggi sekali karbohidratnya. Maka ketika karbohidrat tinggi, maka insulin segera menurunkan cepat. Karena itu ketika kita sarapan jam 7, diturunkan cepat oleh insulin, relatif drop shot turun gulanya, maka jam 9, jam 10 Anda sudah lapar lagi. Karena itu minta makan lagi. Jadinya konsentrasinya di situ. Ketika turun gula ini di otak relatif turun cepat, maka kita tidak bisa konsentrasi. Karena itu mengganggu pekerjaan sebenarnya. Terasa ngantuk, terasa emosional, butuh makanan. Makanan yang dicari adalah karbohidrat lagi, alias yang manis-manis, gula, tepung itu. Karena itu jam 9, jam 10 tubuh membutuhkan makanan lagi. Tapi kalau mau makan lagi, rasanya kok gak sungkan dengan temannya ya. Jadinya akhirnya ya cemilan aja jadinya. Cemilan pun sekarang juga dihitung kalorinya bisa sama dengan sarapan. Begitu dok. Jadi kalau menurut saya, kalau memang harus sarapan, sarapanlah yang hewani, alias bisa makan telur. Telur diapakan lah, semuanya bisa dilakukan. Jadi mulai yang praktis telur. Itu akan mempermudah. Lama-lama Anda kenyang tidak membutuhkan sarapan lagi jadinya. Begitu dok. Ya.
teman-teman yang paling bagus tuh sarapan yang dikerjakan sama Dokter Oi. Saya tahu sarapan Dokter Oi itu makannya besi, teman-teman. Besi. Olahraga. Makan besi. Begitu pecah lemak, jadi tenaga masuk ke liver dan otak dapat keton. Itu sarapan paling bagus. Ya. Itu aja, Dok. Maaf ya, teman-teman, udah jam 10, udah 1 jam. Makasih banyak, Dok. Mudah-mudahan kapan minggu depan atau 2 minggu lagi kita bisa ngobrol lagi, Dok. Karena banyak banget pertanyaan yang belum sempat kita jawab ini. Iya, terima kasih teman-teman semuanya. Iya, semoga bermanfaat. Dokter Oi, jangan lupa kasih. Dokter Oi, cek ke Opini Sehat Dokter Oi di YouTube, banyak sekali ilmu di situ. Makasih Dokter Oi, makasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Selamat Ya, pagi. selamat pagi. Gitu.